Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, Bapak Ibu guru bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa, demikian dengan para tenaga kesehatan bekerja untuk merawat pasien dan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Demikian dengan Bapak Ibu honorer teknis yang selalu melaksanakan tugas demi kelancaran administrasi di instansi pemerintah. Juga Bapak Ibu honorer lainnya tentunya ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu, yang mana informasi ini adalah informasi yang harus dicermati oleh Bapak Ibu, karena memang informasi ini adalah info terbaru terkait dengan penyelesaian tenaga honorer 2023. Nah, dalam hal penyelesaian honorer tahun 2023, di sini dicatat bahwa ada 3 pertimbangan Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dalam hal menentukan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan honorer di tanah air. Ini info terbaru Bapak Ibu per Selasa 28 Maret 2023. Nah, bagaimana ini 3 pertimbangan Presiden dalam menentukan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan honorer? Sebaiknya Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, jangan di-skip supaya semua informasinya bisa dicermati oleh Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini ada satu informasi yang disediakan oleh Lengkong ayobandung.com, yaitu mengenai program pemerintah dalam hal menyelesaikan persoalan honorer. Di sini dicatat bahwa pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah bersama DPR kini sedang merumuskan opsi jalan tengah yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer 2023. Jadi di sini ada satu kata kunci yang perlu kita pegang Bapak Ibu, bahwa penyelesaian. Nah, penyelesaian ini artinya menuntaskan bagaimana persoalan honorer yang sedang dihadapi saat ini. Nah, tentunya dalam hal prosesnya terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menentukan nasib tenaga honorer ke depan. Semoga apa yang dipikirkan ini yang berupa pertimbangan-pertimbangan adalah pertimbangan yang sifatnya berpihak kepada honorer non-ASN. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas agar segera menyelesaikan problem tenaga honorer 2023 tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas langsung mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak untuk mengerjakan arahan Presiden sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden kepada Menpan RB. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk membahas solusi jalan tengah untuk menyelesaikan problem honorer non-aparatur sipil negara. Kemudian, terdapat beberapa opsi yang telah dibahas bersama dengan DPR, DPD, serta beberapa lembaga lainnya. Mulai dari opsi pengangkatan honorer dengan skala prioritas sampai pengangkatan honorer secara keseluruhan. Nah, ini ada dua Bapak Ibu ya, opsi yang akan menjadi solusi penyelesaian tenaga honorer di tanah air yang sedang dihadapi oleh negara ini. Pertama yaitu opsi pengangkatan honorer dengan skala prioritas. Kemudian pengangkatan honorer secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah juga akan mengupayakan agar tidak terjadi pemberhentian alias pemecatan atau PHK terhadap tenaga honorer. Dan ini telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB bahwa jangan sampai ada pemberhentian atau pemecatan atau yang disebut dengan pemutusan hubungan kerja kepada Bapak Ibu honorer yang sedang melaksanakan tugas untuk melakukan pelayanan publik di instansi pemerintah. Maka untuk pegawai honorer non-ASN yang sebelumnya dihantui isu penghapusan, kali ini bisa bernafas lega karena isu penghapusan tersebut telah gugur dengan pernyataan Presiden Jokowi, demikian dengan Menpan RB dan seluruh elemen pemerintah lainnya. Bahkan semua komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau di DPR RI
mendukung impian daripada honorer itu untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya ASN di sini baik P3K maupun calon pegawai negeri sipil. Jadi, simpulannya dari pihak DPR RI sangat mendukung pengangkatan honorer ini, supaya tentunya honorer bisa ada sedikit kenaikan, yaitu dari status honor menjadi ASN, demikian juga dengan penghasilannya ada kejelasan. Meski begitu, dalam tujuannya, pemerintah akan mempertimbangkan 3 hal yang memutuskan kebijakan yang akan diambil. Walau terlebih dahulu melakukan penyerapan aspirasi yang bermunculan mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga hingga instansi pusat maupun instansi daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, di mana ia menyebutkan sebelumnya telah diberikan perintah oleh Presiden. Nah, perintah apa itu Bapak Ibu? Yaitu sebagaimana instruksi dari Presiden bahwa supaya pemerintah melalui Menpan RB memikirkan solusi terbaik untuk nasib honorer. Jadi di sini dicatat juga satu informasi bahwa memang Presiden mendesak agar Kemenpan RB segera menyelesaikan permasalahan tersebut melalui opsi jalan tengah. Nah, tentunya opsi jalan tengah ini Bapak Ibu yaitu opsi jalan tengah yang sifatnya adil, tidak saling merugikan dan tidak akan menimbulkan masalah, tidak merugikan honorer dan juga tidak membuat pusing pemerintah pusat dalam hal memikirkan anggaran. Pada intinya, opsi tersebut bertujuan atau diambil dengan mempertimbangkan 3 hal sebagai berikut. Pertama, pelayanan publik tidak terganggu. Nah, ini dia Bapak Ibu yang sifatnya opsi jalan tengah terbaik ini. Pertama, pelayanan publik tidak terganggu. Yang kedua, sesuai dengan kapasitas fiskal pemerintah. Artinya sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, baik anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, demikian dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tentunya hal ini dipertimbangkan dalam hal penggajian honorer ketika diangkat menjadi aparatur sipil negara. Yang ketiga, selaras dengan tujuan mewujudkan birokrasi yang lincah dan berdaya saing global. Maka 3 orientasi atau pertimbangan tersebut akan menjadi patokan pihak Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Atau 3 opsi ini menjadi dasar atau landasan Menpan RB dalam hal mengambil satu kesimpulan. Dalam memutuskan opsi jalan tengah untuk menyelesaikan tenaga honorer 2023 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, itu informasinya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana nasib honorer ke depan ini. Jadi ada 3 dasar kebijakan Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dalam hal mempertimbangkan nasib honorer ini. Yang pertama, agar pelayanan publik tidak terganggu. Kedua, sesuai dengan kapasitas fiskal pemerintah. Dan yang ketiga, diselaraskan dengan tujuan mewujudkan birokrasi yang lincah dan berdaya saing secara global. Itulah informasinya Bapak Ibu tentang 3 orientasi atau 3 pertimbangan Presiden Jokowi dalam hal memikirkan nasib honorer di tanah air di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.